Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Triana Audina, mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Dian Nuswantoro angkatan 37 dengan NIM P312020020302. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas image processing untuk segmentasi paper. Yang saya ambil adalah active contour. Seperti yang kita ketahui, active contour adalah metode segmentasi menggunakan model kurva tertutup yang dapat bergerak melebar ataupun menyempit. Tujuan dari segmentasi ini adalah meningkatkan kualitas citra agar citra lebih mudah diinterpretasikan dan untuk menganalisis citra secara objektif. Dan fungsinya adalah untuk memisahkan antara objek dengan background. Di proses segmentasinya dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan beberapa metode pengolahan citra seperti thresholding, K-means, atau yang lainnya, sehingga bisa memperoleh hasil segmentasi yang lebih baik. Segmentasi active contour sering digunakan pada beberapa pekerjaan seperti penataan kota, tenaga medis, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode ini, kita bisa lebih jelas untuk mengukur panjang dan lebar suatu gambar atau suatu letak di gambar tersebut. Di sini ada beberapa model dari active contour. Itu kita ketahui juga nih, active contour model dapat digunakan dalam segmentasi dan pemahaman gambar, dan juga cocok untuk analisis data gambar dinamis atau data gambar 3D. Active contour model juga sering disebut dengan SNCC. SNCC adalah kerangka kerja dalam fisik komputer yang diperkenalkan oleh Michael Kass, Andrei Witkin, dan Demetrius Zoopoulos untuk menggambarkan garis besar objek dari gambar 2D yang mungkin berisik. SNCC adalah spline yang meminimalkan energi dan dapat dideformasi dipengaruhi oleh kendala dan gaya gambar yang menarik ke arah kontur objek dan gaya internal yang menahan deformasi. Dalam computer vision, model active contour menggambarkan batas-batas bentuk dalam gambar. SNCC secara khusus dirancang untuk memecahkan masalah yang perkiraan bentuk batasnya diketahui dengan menjadi model yang dapat diubah bentuknya. SNCC dapat beradaptasi dengan perbedaan dan kebisingan dalam pencocokan stereo dan pelacakan gerak. Di sini ada kelebihan dan kekurangan untuk SNCC. Yang pertama ada secara otonom, dapat adaptif dan mencari status minimum. Kekuatan gambar eksternal bekerja pada SNCC secara intuitif, memasukkan penghalusan Gaussian dalam fungsi energi gambar, memperkenalkan sensitivitas skala, dan dapat digunakan untuk melacak objek dinamis. Kekurangannya, SNCC sensitif terhadap keadaan minimum lokal yang dapat diatasi dengan teknik simulasi anil. Fitur menit sering diabaikan selama minimasi energi di seluruh kontur. Akurasinya tergantung pada kebijakan konvergensi. Itu adalah sekilas tentang active contour, dan ini adalah paper yang saya ambil, yang saya teliti. Di sini ada jurnal paper yang berjudul Improving Public Data for Building Segmentation from Convolutional Neural Network atau CNNS for Fused Airborne LiDAR and Image Data Using Active Contour. Di sini kita dijelaskan beberapa metode, ada data reparasi, lalu ada morphological geodesy active contour, dan ini contoh-contohnya. Ini lebih contoh untuk pemetaan active konturnya, seperti itu. Dan sekarang kita coba menggunakan, ini juga ada untuk hasil dari pemetaannya, jadi lebih jelas untuk garisnya
dan lebih tertata seperti itu. Jadi kita bisa lebih mengukurnya lebih jelas untuk gambarnya. Dan ini juga ada beberapa, kita bisa lihat perbedaannya antar gambar A, B, C, D, dan E itu berbeda dalam bentuk gambarnya. Kita langsung untuk coba menggunakan aplikasi Active Counter. Pertama-tama kita panggil untuk gambarnya terlebih dahulu. Kita di I sama dengan I'm read. Lalu kita panggil, di sini kita contohkan saja pesawat.jpg. Setelah itu kita mengkonversi citra RGB menjadi grayscale dengan rumus J sama dengan RGB to gray dalam kurung I, mengambil data yang pertama. Lalu kita membuat initial masking terlebih dahulu dengan cara M sama dengan zeros. Lalu kita membentuk codingnya terlebih dahulu. Maaf, ini salah, saya langsung dibetulkan. Lalu kita mengsegmentasi citra menggunakan Active Counter-nya dengan rumus seg sama dengan Active Contour, lalu dalam kurung J, M, lalu kita bisa menampilkan hasil citranya dengan cara klik figure terlebih dahulu untuk memanggilnya, lalu akan muncul kotak seperti ini. Setelah itu kita masukkan subplot 2,2,1, lalu im show dalam kurung I, lalu titik 2, title. Kita beri nama judulnya Citra RGB asli. Kita bikin subplot sampai 4 foto agar membedakannya lebih jelas. Ini initial masking. Kita bikin yang bagian segmentasinya. Kita beri nama citra biner hasil segmentasi. Lalu yang terakhir kita bikin subplot yang terakhir.
show, lalu kita beri titel bernama Citra RGB hasil segmentasi. Kita masukkan hold on, setelah itu kita tuliskan kontur, sek koma y, lalu koma lagi, kita line width, titik koma 2, ada koma, titik koma, lalu kita hold off. Ya. Kita bisa melihat perbedaannya di sini. Untuk Citra RGB asli, ini adalah gambar asli, lalu ini initial making, itu membentuk sebuah kotak. Lalu Citra biner itu sudah membentuk bayangan sebuah pesawat, dan ini Citra RGB hasil segmentasinya. Seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan cara menggunakan MATLAB dengan metode segmentasi aktif kontur. Jika ada masukan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.